Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang diajukan terkait dengan materi sistem osilator harmonik. Oke, persamaan posisi benda pada sistem osilasi harmonik ideal yaitu X sama dengan 4 cos pi T plus pi per 4. Di mana X 1 dalam meter dan T dalam sekon atau detik. Hitunglah pertama besar amplitudo, frekuensi, dan periode benda. Kemudian tentukan persamaan kecepatan dan percepatan benda. Dan yang ketiga, tentukan kecepatan dan percepatan benda pada saat 1 sekon. Oke. Pertama, untuk menjawab soal ini, maka pertama kita harus menuliskan persamaan umum dari posisi benda dalam osilator atau sistem osilator harmonik, yaitu X sama dengan A kosinus omega T plus theta 0. Oke. Maka kemudian visualnya itu adalah X sama dengan 4 cos pi T plus pi per 4. Dari sini kemudian kita bisa peroleh bahwa yang pertama amplitudo A itu sama dengan 4 meter. Kemudian yang kedua omega itu sama dengan pi, satuannya adalah rad per sekon. Dan yang ketiga itu besaran theta 0, yaitu nilainya adalah pi per 4. Nah, dari sini kemudian maka soal yang bagian A, besar amplitudo itu adalah 4 meter. Kemudian yang kedua, berapa frekuensinya? Maka untuk menentukan frekuensi, maka kita gunakan persamaan bahwa omega itu sama dengan 2 kali pi kali frekuensi. Dari sini kemudian kita peroleh bahwa frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2 kali pi. Maka ini sama dengan karena omeganya itu sama dengan pi, berarti ini pi dibagi dengan 2 kali pi. Maka ini sama dengan 1/2 dengan satuan hertz. Kemudian yang ketiga, berapa periode bendanya? Kita tahu bahwa periode itu adalah kebalikan dari frekuensi atau seperfrekuensi. Maka tuliskan T sama dengan seperfrekuensi dengan 1/1/2. Maka ini sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Oke. Itu yang bagian A, ya. Yang bagian A. Kemudian yang bagian B, tentukan persamaan kecepatan dan percepatan benda. Oke. Nah, yang pertama kecepatan dan percepatan benda. Nah, untuk mencari kecepatan, di mana kita ketahui bahwa fungsi posisi X-nya itu adalah X sama dengan 4 cos pi T plus pi per 4. Maka besar kecepatannya itu adalah V yang merupakan turunan dari fungsi posisi terhadap fungsi
fungsi waktu, yaitu dx dt. Ini sama dengan d dt dari 4 cos pi t plus pi per 4. Oke. Maka ini sama dengan kita peroleh kalau turunan kosinus adalah minus, min sin, berarti 4 kemudian dikali dengan min sin dari pi t plus pi per 4. Lalu kemudian saya kalikan dengan pi. Kalikan dengan pi. Karena turunan dari pi t terhadap t itu adalah tinggal nilai pi. Jadi kemudian samaan kecepatannya itu adalah negatif dari 4 pi kemudian dikalikan dengan sinus pi t plus pi per 4. Oke. Plus pi per 4. Dan kemudian percepatannya itu merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Jadi A sama dengan dv dt terhadap waktu. Maka ini sama dengan d dt dari kecepatan, yaitu minus 4 pi sinus pi t plus pi per 4. Maka ini hasilnya adalah kita ketahui bahwa turun dari sinus adalah kosinus, berarti menjadi minus 4 ya, dikalikan dengan pi dikalikan dengan kosinus dari pi t plus per 4. Lalu kemudian saya kali dengan pi. Maka berarti hasilnya itu adalah negatif 4 pi kuadrat dikalikan dengan kosinus pi kali t plus pi per 4. Nah, ini untuk yang bagian B. Kemudian soal yang ketiga itu tentukan kecepatan dan percepatan benda saat waktunya menunjukkan 1 detik. T sama dengan 1 detik. Yang bagian C, kecepatan atau posisi kecepatan dan percepatan. Percepatan pada T sama dengan 1 detik. Maka berarti kita tinggal mensubstitusi atau memasukkan nilai sama dengan 1 detik dalam persamaan jawaban bagian B. Yang mana yang pertama bahwa kecepatannya V sama dengan minus 4 pi sinus pi t plus pi per 4. Dan ini sama dengan kita substitusi nilai 1 detik, berarti menjadi 4 minus 4, kemudian ini sama dengan 1 kali 1. Oke. Dan ini sama dengan minus 4 pi kemudian sinus pi plus pi per 4. Dan ini sama dengan minus 4 kali pi sinus 5 per 4 pi, dan ini sama dengan minus 4 kali pi dikalikan dengan, jika kita mencari nilai sinus dari 5 per 4 pi. Oke, ini sama dengan, kita cari terlebih dahulu nilai sinus 5 per 4 pi ini sama dengan sinus 135 derajat, dan ini sama dengan
sinus 180 dikurangi dengan 45, kita peroleh sama dengan sinus 45 derajat, dan ini sama dengan 2 akar 2. Sehingga kemudian kecepatan yang menjadi V sama dengan minus 4 kali Pi dikalikan dengan 1/2 akar 2. Ini sama dengan negatif 2Pi akar 2. Dan satuannya adalah meter per detik. Oke, satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini untuk yang kecepatannya. Kemudian yang bagian percepatannya itu adalah kita substitusi pada persamaan ini, maka kita akan peroleh A sama dengan minus 4 Pi kuadrat kosinus Pi T per 4. Ini sama dengan, karena T sama dengan 1, maka berarti min 4Pi dikalikan dengan 1 plus Pi per 4. Maka ini sama dengan minus 4 Pi kuadrat dikalikan dengan kosinus 5 per 4 Pi. Oke. Sehingga kemudian kita peroleh minus 4 kali Pi kuadrat dikalikan dengan, maka yang pertama kemudian kita cari nilai kosinus cos 5 per 4 Pi. 4 Pi ini sama dengan, cos 5 per 4 Pi itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadi nilai dari percepatannya itu adalah dengan negatif 1/2 akar 2, dan kita peroleh menjadi Pi kuadrat, kemudian 4/2 sama dengan 2, ya, negatif kali negatif positif berarti dengan akar 2. Jadi percepatannya itu adalah 2 Pi kuadrat akar 2, satuannya itu adalah meter per detik kuadrat. Oke. Jadi ini jawaban dari soal yang telah diajukan dari amplitudo, kemudian frekuensi, periode, kecepatan dan percepatan benda, dan yang terakhir itu adalah kecepatan dan percepatan benda pada saat waktu T sama dengan 1 detik. Yaitu untuk kecepatannya sebesar minus 2 Pi akar 2 meter per detik, dan percepatannya adalah 2 Pi kuadrat akar 2 meter per sekon kuadrat.